namanya muqaddimah. Jadi kalau karya ilmiah itu ada muqaddimah, kemudian ada isinya dan ada kesimpulan, baru dikatakan disebut dengan karya ilmiah. Di lamun laka muqaddimah ya, kratak bae langsung gawe ya dikena. Kalau yang S1 biasanya disebut dengan pendahuluan ya, pendahuluan, kemudian LBM. Apa LBM ku? Lembaga Bahsul Masail. Lu borong gue menyon kan kupkon ya LBM. Latar belakang masalah. Nah, namanya muqaddimah ya. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang sempurna. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam semoga diberikan kepada junjungan kita rupane Nabi Muhammad dil awsafil kamilati, yang Kanjeng Nabi itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Jadi tidak ada satupun sifat Nabi itu yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Maka Nabi disebut dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Dermawan Nabi, maka dermawan yang paling sempurna. Nabi misalnya pemberani yang sempurna. Pokoknya setiap sifat-sifat baik yang sempurna adalah milik dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga. Saya ingatkan kembali ya, keluarga itu kalau dalam bab zakat, bab fitrah, zakat dan sedekah adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi ketika keluarga Nabi itu bab yang berhubungan dengan doa, maka seluruh umat Islam, mukminin mukminat tanpa terkecuali. Jadi kita ini termasuk keluargane Kanjeng Nabi kalau dilihat dari sisi doa. Di bab sedekah ya para habaib, para habib, para syarif, syarifah, sayyid. Nah, itu sebut keluarga Nabi yang dalam darah mereka mengalir darah Kanjeng Nabi. Maka sebagai umat Islam, kalaupun tidak sepakat dengan beliau, kita tidak boleh membencinya. Karena apa? Karena ada darah Nabi di situ. Kemudian wasahbihi, juga kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian dia masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Namanya sahabat. Anak sahabat cilik kayak sahabat sahabat Anas bin Malik, kan cilik, kenal Nabi ini masih cilik DBK. Anas yang ketemu Nabi tapi belum majeng Islam, Abu Jahal. Ya dulu sahabat, kalau tidak gak ketemu beku noh. Ketemu ngobrol ngopi bareng, tapi orang iman, bukan sahabat. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi walaupun hanya satu kali, kemudian dia beriman dan mati dalam keadaan Islam, namanya sahabat. Semakin banyak berhubungan dengan Nabi, maka semakin kuat persahabatannya. Sampai anak sahabat yang dijamin masuk ke surga itu ada 10 orang ya. Jamin surga 10 sahabat. Jalan potongannya sahabat yang dijamin surga. Sukiki terawih kemarian. Kayak puasa gak ora bae dijamin surga sini kan. Terusnya mari beli kukut. Kayak Quran gak dibakar, kayak kopi dinuk tuh wis. Sahabat Nabi ya digawe surga ya biasa. Kayak Alu Badar yang 13 sahabat Nabi semua itu kan. Dan mereka masuk surga semua. Itu sahabat. Alladzina nalu ad-darajatil ula. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang sangat mulia. Bisabqi fi nusratil millati, karena mereka lebih dahulu untuk membela agama Islam. Sahabat-sahabat itu rata-rata mereka sudah orang-orang yang rela berjuang
bukan hanya tenaga, bukan hanya harta, pikiran, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk menegakkan agama Islam. Itu sahabat. Nusratil millah. Millahku pada karo din ya. Millah agama, din agama. Jadi maka millah sama dengan din. Cuman al millah maknanya mailun, condong. Condong kepada mailul khair, condong kepada kebaikan. Jadi misalnya kita bisa nyebut dengan millatul Islam, cuma orang umum kan nyebutnya apa? Dinul Islam, agama Islam. Kayak Hasanuddin, jarang Hasanul Millah. Padahal boleh, millah itu agama. Cuma kan jarang apa? Jarang tinemu ya maknanya pada millah. Mailun, condong kepada kebaikan. Amma ba'du, setelah itu bahasa Indonesia gampang. Setelah itu, Jawane amma ba'du anapun utawi sawise maca bismillah. Ki bengen kalau di mana dak meneng mangape wis tumbarakan bega wis. Tek apalaken bae. Ya nulis ku sampai tekaning ya mepet mene. Waduh, malah menduwur maning. Itu kebagian. Saking dawane makna. Beprotes kita lakukan lamunan ngatika. Pak bisa bilang disingkatkah? Ya tidak dicim koni kugawan. Akhirnya ya mau tidak mau dihafalkan. Jadi Anda jangan sekali-kali menulis. Amma ba'du ditulis anapun utawi sawise maca bismillah ya tak subuh. Kapan kata yang ngaji kitab kayak konon. Wis dihafalkan bae amma ba'du mah. Fayaqulu sarihul uyubi sarihul kurubi. Ini orang dulu ya. Kiai-kiai bengen ketika ngarang kitabnya masih dianggo sampai hari ini. Mereka dengan penuh ketawaduan menyatakan, maka berkata orang yang jelas cacatnya, jelas kekurangannya, jelas apa rupeke, susah, jelas pegele, jelas benake. Ar-roji orang yang mengharapkan syafaat al-mahbub, syafaat dari al-mahbub yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngomong orang yang kuliah di anu mengatakan orang. Jadi berkata orang yang sangat lemah, sangat kekurangan. Semua ulama seperti itu kalimat bengene. Kiai bengen kitab-kitab lakah nyebutaken kita ke lulusan dari pondok mondoknya 40 tahun sampai kiai mati. Bengkon misalnya ka ora, kiai bengen nyebutaken ya kayak kalimatnya ki. Apa mereka muka sorihul uyub, sorihul kurub, ar-raji syafatal mahbub wa mahwad dunub, seperti itu sebagai tanda bukti bahwa sepira hebatnya kita di atas langit akan ada langit. Aja nabi kayak bisa ngaji sepi nabi toli nepuk dada, mending dada nabi ampek, nepuk dada ampek, sama tuna gati gape, TBS apa kana? Iya. Kon kayak cakame siraku mengkon ku TBC lah. Lembe gawe tulisan harapan ujian sekolah bae, wali motokopi bae, oleh duplikat bae gaya. So bude beli mari-mari ndase gede. Barang kiai bengen lengan, mari karang kitab sampai sekian kita masih dianggo. Tetap artinya apa? Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Harus tawadu, tapi bakal ditantang aja menang. Cok sani sobar aku bisa apa ngaji jurumnya aja, aduh kita mah bisa, dengel dong. Apa sih jaluk apa aku? Bapak naat, dengarti. Bapak sih jaluk Bapak jaluk bab kalam, nah radakan anak bayangan. Siapa tahu ya akeh dengarti mana gini. Wah ya bus. Mau bahasanya kayak bakal ditantang dikena ngeper, lu jual gue borong, oh non aja ditakoni ngeper bebat. Siapa pengarangnya? Namanya Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali. Ini nama pengarang kitabnya. Kemudian latafallahu bihim,
Semoga Allah memberikan kelembutan hati kepada mereka. Amin. Semoga Allah memberikan ijabah kepada doa-doa kami. Jadi ini ya ketika kita berdoa ana wong donga aminnya sing benar. Bilang kalimatnya ku amin. Ya, dikena amin. Maning amin. Maning apa maning? Amin. Ceplak teben. Jawa anakku nenam. Amin. Silakan. Amin. 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 Wow. Lagi ngabsen tapi ben. Pada amin siradakan benar supaya dongane pada kalau sing ngucapaken nih. Hadza syarhun latifun ala syu'abil iman. Kitab ini syarah tapi lembut. Pirang-pirang lembar lembut ya aku kitab ini. Lembut jadi pengarang lu coba. Semono kakek kandele. Lembut bae masih. Kini kitab cilik, syarah sing cilik. Nah, kitabnya apa? Nerangaken syu'abil iman, cabang-cabang iman. Karangane kitab ini dari Niqoyah karangan Imam As-Sayuti dan juga diambil dari kitab Futuhatil Makkiyah karangan Sayyid Sidi ya, Sidi Sayyid atau Sayyid Syekh Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Imam Muhyiddin bin Arabi. Jadi ini diambil dari dua kitab, kitab Futuhatil Makkiyah dan kitab Niqoyah, kemudian diramu menjadi satu kitab yang disebut dengan kitab Futuhatil Madaniyah ala fi syu'abil imaniyah. Wallaha as'aluhu al-i'anata wal hidayah. Dan kepada Allah lah saya meminta pertolongan dan meminta hidayah. Ini pembukaan selesai. Qultu ngucap sapa isun ya ke? Pengarang kitab ini. Kalau siapa sih gawe kitab ini siapa? Betul Madaniyah. Imam Nawawi. Jadi kitab Futuhatil Makkiyah, kitab Niqoyah dirangkum menjadi kitab Futuhatil Madaniyah karangane Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau dari daerah Tanara. Ya sing masih daerah kan Wapres ya, darahnya itu masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmana Gusti Allah Ar-Rahman kang ulah sasi kang gede-gede Ar-Rahim kang ulah sasi kang cilik-cilik. Ai tegese abtadiu ngawiti sapa isun. Ai tegese abtadiu ngawiti sapa isun. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kaduwe Gusti Allah Rabbil alamin kang mengarani wong alam kabeh. Ai tegese malikihim kang rajani al alamin. Ai tegese malikihim kang rajani al alamin. Wassalatu lan utawi tambah rahmat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidil awwalina ing atase pimpinane pira-pira wong kang awal. Iku ala sayyidil awwalina ing atase pimpinane pira-pira wong kang awal wal akhirin lan pira-pira wong kang akhir. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Iya meneng baca. Kuping ta mata kun ya. As-sadiqil wa'di. As-sadiqil wa'di kang bener janjine. As-sadiqil wa'di kang bener janjine al-amini kang dipercaya.
al-amini kang dipercaya, wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Nabi Muhammad suwe wis jebur ora diganjel mah ganjel to selawatku ganjel kono ora diganjel yang kebur ning kanan telat bae kuping wa sahbihi lan pira-pira sahabat Nabi Muhammad nembe tepat ping 4 nembe kae rupane al muhajirina pira-pira sahabat muhajirin wal ansori dan sahabat ansor ajma'ina sekabehane radhiya mugi-mugi maringi ridho orang tak bedone sapa Allah Gusti Allah bokatan dibulin yang kanan anhum saking kabeh wa rohamani dan mugi-mugi welas asih sapa Allah ing isun wa rohamani dan mugi-mugi welas asih sapa Allah ing isun bihubbihim kelawan demeni kabeh kitab ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pindu-pinduan teman ya, mau kan Bismillahirrahmanirrahim kan? Ya ora apa-apa. Aja rebel. Ning Quran be bismillah ku Pak apa jejeg jumlahe. Ana 114 surah, 114 kali. Di Quran itu lengkap. Fatihah bacaan bismillah itu ada 114 kali. Suratnya napira surate? Narok 114. Bismillah napira? Ciana silaka bismillah ngerti atau balaka berarti 100 telula sisi ini si jine ning surat An-Naml cerita Nabi Yusuf innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni mus ya Liberro. Kiki bocah lanang kudu ngarti sedaku jimat kun ko kau ngemat bocah wadon. Wah. Wah dibadak udah gimana? Jejeg dadi bismillah ana 114. Ning jero tengah-tengah. Pal dikena diulangi dikena. Ya sabab etkin digawe akhirnya apa? Ratu Bilqis kalah beli. Kalah tunduk. Surat kun barang amat diwaca. Ya surate ngeplek langsung wes ora bakal dipindoni angus bakal pengen marek ngereang gawa ayam sing dar semenek apel berarti cempe ya masa ayam dar semenek ya cempe karena nega udah cempe batu desira kah Ai abtadi'u saya memulai dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya rabbil alamin sama dengan malikihim yang merajai, yang menguasai seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga diberikan kepada Sayyidil Awwalin, pimpinan orang-orang yang awal dan pimpinan orang-orang yang akhir. Karena secara hakikate pimpinane para pimpinan manusia, nabi dan rasul adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kan begini, kenapa nabiku orang metu sangat zaman Nabi Adam? Lah Nabi Manu. Kenapa orang metu zaman Nabi Nuh? Nabi kawasan Nabi metu akhir. Tapi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Karena zaman Nabi Adam masyarakatnya durung butuh Nabi Muhammad belum butuh. Sehingga Kanjeng Nabi itu walaupun tekane paling kari tapi beliau merupakan pimpinan para nabi yang awal dan akhir.
Dan secara hakikatnya bahwa penciptaan Nabi itu paling pertama yang disebut dengan Nur Muhammadiyah, cahaya kenabian. Jadi sebelum Allah menciptakan alam dunia, sebelum Allah menciptakan apapun saja, Allah itu pertama kali menciptakan disebut dengan Nur Muhammad atau cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu baru dipilih ternyata dinakakan ning seorang wanita yang sangat mulia yang bernama Siti Aminah. Dipilih nakin sing bakale lahir. Maka disebut dengan Sayyidul Awalin wal Akhirin. Siapa? Nabi Nabi Muhammad As-Shadiqil Wa'di, yang beliau selalu benar janjinya. Mas Nabiku ketika berjanji selalu menepati. Jika ya janjine santri sobara sudah harapan bener beli ya tobat limaning maning pok jalipok galagapok kembang kuping ngarane ayo kopok maning limaning kapok ya bener kapok iya durung pragat suki ngelanggar pada kunman perkarane ya ngel urusannya kan. Kanjeng Nabi Shadiqil Wa'di, orang yang selalu jujur akan janjinya. Kemudian Nabi sifatnya Al-Amin. Kalau Al-Amin itu sifat yang Nabi sebelum diangkat Nabi pun sudah bersifat Al-Amin kan. Ketika di kota Mekah, Kanjeng Nabi ku dikenal dengan kaya bank. Ana wong duwe emas bukatan kedendalane dirawati, siapa ngerawatane? Nih Nabi. Ana wong duwe duit supaya aman ditaroni Nabi. Akhir Nabi ini kan hijrah. Priben sebelum beliau hijrah, kemudian semua titipan tersebut dikembalikan kepada yang punyanya tanpa kurang sedikit pun. Kayak bank. Jadi sedurungan bank, Nabi pertama bank pertama namanya Bank Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitipakan kin ditipakan mana disebut apa? Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Nitipakan apa pe kuno? Begitu Nabi wong kafir Quraisy, kita harapan mangkat suki kini hijrah li, nyah barange nak kabeh. Saya ulah mereang mah. 1 juta dari dia pira? 800 zakat baik. Sirama gebuk kita ora. Nyah. Emas 5 gram dari dia 4 gram. Ganu anak gram untung anak. Ayo dibalak-balak akon kabeh. Coba. Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Sampai Siti Khadijah bega senang nikah Nabi karena apa? Beliau orang yang sangat jujur. Dagangannya jujur, akhirnya apa? Laris. Al-Amin. Juga kepada para keluarga dan para sahabatnya, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor. Sahabat itu dibagi 2, ada yang Muhajirin dan ada yang Ansor. Yang Muhajirin itu sahabat Nabi yang ketika Nabi hijrah, beliau para sahabat tersebut mengikuti Nabi. Sing kota Mekah ngalih ning kota Yasrib. Maka Ansor wong kota Yasrib. Cuman hebatnya wong Ansor delengan. Semua khalifah itu dari kelompok Muhajirin. Orang diputur apa? Wong apa? Wong itu pribumi kan? Bukan pribumi, bukan. Tapi karena kentele sahabat Ansor yang rela menolong sahabat Muhajirin, akhirnya ya tetap terjadi Islam itu sangat aman ketika di kota Madinah. Maka diganti dengan Yasrib, diganti menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah kota Munawwarah yang bercahaya, Semuanya, semua sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya wa rahamani bihubbihim. Semoga Allah memberikan keriduan kepada mereka dan memberikan belas kasihan kepadaku karena mencintai mereka. Jadi mencintai para sahabat juga termasuk sebuah kewajiban. Dan kita sebagai kalangan ahlus sunnah wal jamaah
tidak boleh membeda-bedakan antara sahabat-sahabat tadi. Karena memang kadang-kala salah menghormatannya ning satu sahabat baik. Sahabat Ali dihormati begitu kuat, sahabat yang lain disalah-salahkan. Kelompoknya arahnya kelompok pahame Syiah. Apakah kita tetap sahabat Abu Bakar ya hebat, sahabat Umar ya hebat, sahabat Utsman ya hebat, Ali ya hebat. Hebat ya be. Karena wong-wong si parake karo Kanjeng Nabi. Dipati-pati Nabi milih wong kuan karena pasti anak ke istimewaane. Abu Bakar tua, berwibawa, pandangannya luas, cerdas, bijaksana. Umar enom, kentang, pemberani, revolusioner. Bakal perang ke ngarep maju kayak bocah kita, bakal perang ning guri, bakal mangan ning ngarep. Bakal turu paling ulu. Tangine paling kari. Anak sahabat Utsman, sugi, dermawan, awean, dikayang kene, wong sugi, medit berkiwit, cito ka jero, ngisi dawa-dawa, baka mangan sampai urug. Ora tukul-tukul ngisinge, cito ka jero, mere gehese. Sahabat Utsman, sugi, loman, gampang mumayan. Ali, enom, hebat mani gini. Sahabat Ali hebatnya apa? Ali isun harapan hijrah ya Rasul. Sira turua ning kamar isun. Turu ning kamar sampean. Iya. Padahal malaunan dipateni gitu wong bakal. Gantian isun ya, gantiin mati. Ana segelem ganti mati. Lah coba. Sahabat Ali, ayo siap. Ya gruduk dengan. Ih, bocah cilik ini ke lah. Mending Muhammad deh kabur. Sira beli beru. Matai dreng sirake berarti je. Apa digebuk dibuka selimutnya sahabat Ali orang dipateni bocah nom. Wis gah je. Lah urusan kalau sira mah. Oh coba, tujuhlaken bae. Sahabat itu hebat-hebat semua. Mulane kita wong NU bakal traweh seperti kabeh kono ya. Al Khalifatul Ula Amirul Muminina Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Kudu santer ga anu ne Bilal ki kudu anteng. Al Khalifatul Ula Amirul. Sira damen ben kita. Iya sira kan suki kita piran. Sebenarnya wajib nekane suki kaji membantu Tuhan. Sing semangat kayak wong perang. Maju! Oh non. Baka Bilal ku kayak wong lagi perang. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Konon ka. Siapa kita? Embuh, siapa sih petakon? Saku semangat bocah wadon maju nih. Siapa saya aja? Apa? Enak besu ning gurima. Ngaru-ngaru yang maju ning ngarep siapa kita kau bebek puyang. Mau guri merah. Oh yo salah. We maju mah pati melarat pada bae. Enaknya bebodoh bakal wong salah geguyuk paling nikmat. Wis cocok dengan hati ki ya. Biar puas deh. We maju mah. Waduh. Siapa saya? Ya ampun, sira beli beru. Pemaling riang. Sekian masih guyonan bakal yang grup anak kono. Siapa saya aja? Pada gak 17. Jadi bakal bilang kau semangat karena apa? Kanggo supaya jamaah kebanting ke gawa. Arah negara apa? Panglima perang si priben, panglima. Terus semangat. Kemudian amma ba'du ana utawi sawise maca bismillah alhamdulillah sholawat lan salam fa innal mu'mina maka setuhune wong mukmin al kamila kang sempurna fi imanihi ing dalam imane al mukmin haqqon kelawan hak
wa huwa lan utawi al mukmin iku al mukminu wong mukmin haqqon kelawan hak iku man wong. Kalau diikukan boleh berarti membuang mubtada. Kalau menjadi badal juga boleh. Rupane man wong boleh. Tergantung kalian mau yang mana. Mau yang pakai rupane boleh. Kalau pakai iku juga boleh. Mubtada yang makhduf. Kamulat kang sempurna iku man wong kamulat kang sempurna fihi ing dalem man apa syu'abul imani piro-piro cabange iman. Waman lan utawi sapane wong iku nakosot kurang. Waman lan utawi sapane wong iku nakosot kurang min imanihi saking minhu saking man apa wahidatun siji minha saking syu'abil iman nakoso maka kurang sapa man min imanihi saking imane man bihasabiha kelawan milang-milang syu'abil iman. Orang yang disebut mukmin yang sempurna apabila dalam dirinya lengkap cabang-cabang iman yang nanti akan diterangkan. Bakal lengkap berarti dialah orang mukmin yang sempurna. Tapi ketika berkurang, maka semakin berkurangnya banyak, maka semakin dia tidak sempurna keimanannya. Misalnya imannya ana 99, tembe ke 98, berarti imannya kurang. Apa mana sih nembe ke 50, mana sampai ke 40. Berarti imannya semakin berkurang banyak, semakin banyak kekurangannya. Ya kayak wong biji lah ya. Di biji kan semakin besar, semakin benarnya banyak, semakin besar bijinya, nilainya kan. Semakin banyak kesalahannya, semakin kecil kan nilainya. Sama dengan iman tadi. Ketika seorang iman itu lengkap, dari cabang-cabang imannya lengkap, maka dia dinyatakan iman yang kamil, mukmin yang sempurna. Semakin berkurangnya banyak, maka semakin ia menjadi orang yang kekurangan imannya. Wal ma'muru lan utawi perkara kang diperintahkan iku ala nau'aini ngatasé rong macem. Rupane fardin siji fardu wa mandubin lan sunnah. Fa fil fardi maka iku ing dalam fardu dalam fardu ubudiyatul idtirari utawi ibadah terpaksa. Wa fin nafli dan iku dalam sunnah ubudiyatul ikhtiyari utawi ibadah milih.
Perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu ada dua. Yang pertama fardu, yang kedua mandub atau sunnah atau naflun. Fardu wajib ya, fardu, kemudian perlu, mana ada wong Jawane apa aja kuno fardu, apa aja kuno perlu. Fardun wajib, perlu, fardu ya pada baik, dan sunnah. Dan kalau dari sisi perintahnya tersebut, fafil fardi ubudiyatul ittirari. Kalau dalam ibadah fardu itu biasanya ibadah-ibadah yang bersifat keterpaksaan. Jadi gelem di gelem ya kudu harga fardu. Contoh sembahyang. Sembahyang 5 waktu itu fardu. Maka gelem di gelem, senang bi senang, suka bi suka ya kudu. Karena kita harus ngakuni agama Islam. Wajib ya, wajibnya aku dipaksa lah. Nah, kebalikannya sunnah. Wafin nafli, dan ketika sunnah adalah maknanya ubudiyatul ikhtiyar, ibadah sing milih. Milih gua apa? Ya tergantung selera baik. Selera sira puasa sunnah Senin. Ya sing pengen ya puasa, sing pengen ya orang puasa. Qobliyah ba'diyah, si pengen ya puasa, si pengen ya puasa. Tapi serok puasa Ramadan, ya puasa kabeh kudu. Masa milih? Kita masih milih beka sih. Bakal milih ya puasa kabeh urusannya. Termasuk si ngomong. Ngaji ta subuh, ya enak mau beli ngaji, turu, ya boleh. Wis ngaji mah subuh mah tutup wis. Istas trawe bae enak boleh. Nah, namanya sunnah dan wajib itu beda, timbangnya beda. Kurban, nadar, wajib. Korban biasa, sunnah. Kan seperti itu sama. Zakat fitrah, wajib. Dari bakal sodako biasa, sunnah. Wajib mah pokoknya mah gelem beli gelem, suka beli suka, terima beli terima, senang beli senang, pokoknya kudu arane fardu. Bakal sunnah boleh milih, sembahyang ya srog, beli ya wis. Puasa srog, beli ya wis. Arane sunnah, ikhtiar. Tapi kan bulannya bakal sunnah nanti akan mendapatkan pahala yang begitu banyak lagi. Wasummiyalan diarani opo mandub Wasummiyalan diarani opo mandub iku naflan ing sunnah li'annahu karena satune naflan iku zaidun kang tambah alal asli ing atase asal. Kama annaka kaya setune sira iku zaidun kang tambahan fil wujudi ing dalam wujude. Izkana karena ana sapa Allahu Gusti Allah wala anta lan ora nana utawi sira iku summa kunta maka kari-kari ana sapa sira fa anta maka utawi sira iku naflun sunnah aizaidun tegese tambahan fi wujudillahi ta'ala ing dalam wujude Gusti Allah ta'ala. Fala budda maka mesti laka kaduwe sira fala budda maka mesti laka kaduwe sira min amalin saking amal yusamma kang diarani opo amal naflan ing sunnah
Wa huwa lan utawi naflan iku asluka asale sira. Wala buddalan mesti laka kadwe sira min amalin saking amal. Yusamma kan diarani apa amal fardon ing fardu. Wa huwa lan utawi fardon iku aslu wujudil wajibil wujudi. Iku aslu wujudil wajibil wujudi. Asal wujude wajibe wujud. Asal wujude wajibe wujud. Wa huwa lan utawi aslu iku Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Fa fi adail fardi maka iku ing dalem nekakaken fardu anta utawi sira iku lahu kaduwe fardu wa fi adain nafli lan iku ing dalem nekakaken sunnah anta utawi sira iku laka kaduwe sira. Digambarkan oleh pengarang kitab ini ketika berbicara antara fardu dan sunnah itu diumpamakan ketika berbicara antara iman kepada Allah, adanya Allah dan adanya makhluk. Allah itu zat yang wajib wujudnya, wajib adanya. Bagaimana? Allah itu zat yang wajib adanya kuduana anana Allah karena anane alam semesta. Keberadaan Allah tersebut adalah umpama sifat wajib. Anadene keberadaane kita manusia iku pada karo naflun, pada karo sunnah. Manusia marpan ana perlake ya terserah. Tapi baka anane Gusti Allah wajib. Maka sifat yang pertama apa? Wujud kidam bako. Tok bakone. Diganti sampurna, ganti samsu, bako ke. Boleh mana ya? Maka kandani iman radakan kuduanu, otak dimain. Allah itu zat yang wajib wujudnya, wajib anane. Kita ini bisa delang boleh? Bisa. Tapi wajib anane. Kenapa wajib anane? Yang anane alam semesta je. Masalah kasih gawe, nganggo akal bega. Masaya korek lah kasih gawe, masaya mic lah kasih gawe, masaya handphone lah kasih gawe, masaya kitab lah kasih gawe. Ana sing gawe ne. Cuma kasih gawe kedelang beli. Hah? Kedelang beli. Hari anane sira, anane siapa? Kedelang beli. Berarti priwen. Nah, maukah anane manusia adalah naflun. Anane Gusti Allah wajib atau fardun. Ajak andane bakal wajib pada ning sembayang bae muka. Ibadah yang wajib ini, sunnah ini masuk ke dunia iman. Wajibnya Allah itu adalah fardu. Anadene manusia tolene ana ning alam dunia atau laka itu namanya apa? Naflun, ai zaidun, tambahan saja. Itu ya maknane ketika kita berbicara tentang fardun dan naflun di bab akidah terakhir seperti itu. Allah itu sifat yang wajib. Karena kalimatnya malah kalimat terwud karena wujudul wajibil wujudi aslun
Wa huwa aslu wujudil wajibil wujudi. Allah itu zat asal yang wajib, yang wujud wajibnya harus ada, harus maujud. Sedangkan kita adalah naflun, kita adalah sunnah-sunnah saja. Boleh ada, boleh tidak ada. Jadi tambahan bagi Gusti Allah, anane Allah ya wajib anane. Tapi adanya alam semesta itu tambahan saja. Maka Allah punya sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah harpan gawe manusia srog, biar ora apa-apa. Allah gawe alamnya srog, ya biar apa. Tapi wujudnya Allah harus ada, walaupun adanya tidak bisa kita lihat sampai hari ini. Bahkan kalimat adanya Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan adanya Allah akan tetap ada sampai kata ada tidak ada. Yang tiada yang tiada nih. Nah, anane ada nane. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disamakan dengan ketika berbicara fardu dan naflun, fardu dan sunnah sama dengan Allah itu fardun, manusia itu adalah naflun atau sunnah. Wal manhiyu lan utawi perkara kang dilarang. Iku ala qismaini ngatasé rong bagian. Iku ala qismaini ngatasé rong bagian rupane nahyin hadrin. Rupane nahyin larangan hadrin kang tegas. Wa nahyin lan larangan karohatin kang makruh. Untuk larangan ada larangan yang hadrun, larangan yang mesti tidak boleh ditawar-tawar, dan larangan yang karoha bersifat makruh. Jadi boleh sama dan hukum Islam ya. Kalau larangan, kalau haram itu kan tidak boleh tawar-tawar. Tapi kalau yang karoha makruh itu boleh ditawar. Tapi sebaiknya jangan menyepelekan yang makruh, akhirnya nanti bisa jatuh kepada haram. Baka makruh baka us deg-degan di apa diadoi apa manis sing haram, tapi baka wong manusia wis haram ebe dilakoni, apa manis sing makruh ya kecil wil-wil. Yang sing boleh ebe dilakoni ci. Wong tua bengen apa patokane wong tua siji pamali, komali. Mangan dimpose komali. Bocah perawan dodok ning lawangan komali. Ya zaman bengen laka sempak. Lawangan cilik. Ya kan angel mlakune. Jan lawangan, bokatan wong nari je balik maning. Ana wong lamar balik maning. Ya yen yang lawangan sesek. Si dodok ni kono. Klambi wis XXXL kaya reyang. Dodok lawangan masuk ukuran S. Dumpel lawang ge ora. Lah. Tekaku barang dodoknya bari nongkrong. Oh, liwat ini. Balik main dengan lah bisida. Komali. Maka maghrib pada mancing. Awas mancing-mancing ya sandakala. Ora kana ya akhir sandakala satuan kah. Bengen. Gun mayar maghrib apa kaya ongko-ongko bae lah kawedine wis. Komali di jamku. Wong tua turu dilangkai. Komali kan doli. Doli. Orang nyebutnya haram wong pengen kiai ben ora. Haram sudah aku melakukan lewati wong tua ndase ngelangkai. Haram, ora haram komali. Itu tidak mengatakan haram. Kenapa komali anak beli komali ini? Laka. Pamali sudah hilang. Diganti bumali. Ya pamali kan bahasa Indonesia. Diganti bumali. Mana-maning bimoli sih dengan ribut dilihat di pada tok bimoli alias langalentik. Langalentik.
Kalau karoha, nah itu ya yang makruh. Jadi sebaiknya bahwa santri ya kudu ajaning harame ni makruh bega ditinggalakan. Kayak mungkin iki ngemposi klambi. Kan makruh. Nginum banyu panas, nginum kopi dimposi. Ya mau bakal mengkon maje banyu panas mana banyu adem besi piye. Waktu kan mbok kira kan protes bahkan. Beb, jadi laki nih, tolong buatkan kopi ya beb. Siap. Siap AA, siap ayah, orang gawe kopi, banyune panas. Wah dinung, panas temen gini ya ki. Ya jara kan gaya kopi. Bakal adem ada di kopi es. Ya kan bisa. Jawaban memang konon. Aku memprotes baik. Anggur baja gawe kopi ka dimposi je. Ya masa dilangsung dinung, wah ya belaratan ca ilat. Lakarasane. Mungkin lumudan ya. Karena makruh ku bengen ta konon. Kin mau laka makruh-makruhan wis jarang lah. Wal fardu lan utai fardu iku ala nawaini ngatasé rong magian. Rupane fardi ainin siji fardu ain. Wa huwa lan utai fardu ain iku ma barang wajib kang wajib apa ma ala kulli syakhsin ing atase saben-saben awak-awakan. Mas nulis sing bener awak-awakan kono sampai diwaca iwak-iwakan sudah. Asine bare ngantuk ya angel. Ngatasi iwak-iwakan, ya sekali itu mobilan. Kono ngaji-ngajian. Emang bibi-bibian harapan. Berarti kita ada kiai-kiaian. Pondoknya pondok-pondokan. Wah, ya belaratan kan baca. Ngatasi awakan, aji iwak-iwakan awas. Wa huwa lan utawi wa fardhu aini kuma barang wajib kang wajib apa ma ala kulli syakhsin ngatasi saben-saben awak-awakan bi ainihi kelawan aine kullu syakhsin. Wa fardhi kifayatin dan fardu kifayah. Wa huwa lan utawi fardu kifayah iku ma barang idza qamatat kalane jumeneng bihi kelawan ma sopo al ba'du sebagian sakoto maka gugur opo al ithmu dosa anil baqina saking kangkari selanjutnya fardu itu dibagi dua. Mau ana fardu dibagi dua, yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban individu, setiap manusia masing-masing, maka namanya fardu ain. Puasa fardu ain, salat wajib fardu ain, salat Jumat fardu ain, haji fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah yaitu idza qoma bihi, maka qoma bihi itu manane apabila melaksanakan. Kalimatnya kan jumeneng bi. Qoma bi mananya melaksanakan. Ana qoma bi, ana maning qoma fi, beda-beda tuh maknanya tuh. Kalau qoma bi berarti melaksanakan. Apabila ada yang sudah melaksanakan, maka dosa yang lainnya gugur. Contohnya fardu kifayah apa? Ana wong mati. Wong mati itu harus ada yang mengurusi tajhiz. Ada berapa itu? Ada 4 ya, ada 4 M. Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Beli mesti sedesa teka kabeh. Mau mati misalnya mati kan berwara-wara.
Ora gawe proposal ora apa. Kayak pembangun masjid gawe proposal ngumpul di ora. Langsung kekeh mati diburuku. Nah, ketika ana mati, beli mesti sedesa teko kabeh ngurusi kabeh kaya ngapa omahe. Ruwet. 400 wong redalem mar kabeh mono kabeh. Ya pusing majikane. Ngadusi kae 400. 4.000. Mendem kabeh. Ya kaya ngapa lo bangane ambak. Ngaji mono kabeh. Lagi semana eder. Mana cukup bahkan sing wis mewakili maka dosane ora kebagian. Cukup sing wakili bae namanya kewajiban bukan individu tapi apa? Kewajiban sosial. Sosial. Bahkan sing wis nglakoni maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Orang mesti ngadusi kabeh, orang mesti ya wis bahkan sing nglakoni wis namanya fardu kifayah. Nega kalimatnya ga kenapa aja kifayah? Kifayah gua berarti fardu yang boleh diwakilkan kepada orang lain. Bakal sembayang bisa, wis gak sirabe gak jetat, Pak Kiai sing sembayang kita titip baik. Ya titip ku duit yang buat pebagian ini. Titip dia sembayang. Waduh. Nah, itu tidak bisa titipkan ya. Nah, fardu kifayah kayak belajar ngaji ki. Fardu ain. Setiap kita wajib ngaji. Orang harus cara sing ngaji kader gaji. Kita mau ngaji maning. Setiap Anda itu wajib ngaji, wajib. Adapun nanti pelaksanaannya ya beda-beda lagi. Nah, namanya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fa ityanul ma'muri maka utawi nekakaken perkara kang diperintahkan fa ityanul ma'muri maka utawi nekakaken perkara kang diperintahkan watarkul manhiyi lan ninggalaken larangan aja watarko tarki ma watarkul manhi lan ninggalaken perkara kang dilarang atau larangan iku huwa utawi ityanul ma'muri watarkul manhi iku al imanu iman iku al imanu iman alladzi fihi kang iku ing dalam alladzi fihi kang iku ing dalam alladzi sa'adatul ibadi utawi kebahagiaane piro-piro hamba. Sa'adatul ibadi utawi kebahagiaane piro-piro hamba. Kalau kita pengen bahagia maka laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itulah bagian dari iman. Yang itu nanti kita kenal dengan namanya apa? Takwa. Mane singarane perintah puasa ibadah selama Ramadan itu bertujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya ketika kita melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan adalah bagian dari iman dan itu akan mendapatkan kebahagiaan bagi manusia. Maka setengah-setengah ya orang bahagia. Perintah dilakoni, larangan dilakoni maning. Arane STMJ, sekolah. Gara-gara sekolah baik. Sekolah terus maksiat jalan, ngaji demenane jalan. Di sini ada siapakah beliau-beliaunya itu? Ngaji tapi bakal wean karo demenane bimari-mari. Yayang bebe lope Allahu Akbar. Ngaji ni waktuane akas bae ninggane anak. Lanjutkan mumpung masih urip lanjutkan. Ngaji ning bature srei bae.
Ngaji mengaji kupingnya ki budek baik. Dua paling guru orang rubah-rubah kayak konon maning. Ngaji mengaji dikongkon nyapu bebli gelem-gelem aja. Ya angel ya. Pengen je bahagia, bahagia priben. Bakal nglakoni perintah, ninggalaken cegah, bahagia uripe. Bakal diwalik. Nglakoni larangan, ninggalaken cegah, nglakoni larangan, ninggalaken perintah. Waya kumprung uripe. Blenak pisan nemen. Sembayang beli, ngaji ora, deres ora. Alpa bae batu-batu kataman dia ke mangap pokoknya rugi dewek ning kana anak lanjutkan. Jadi kuncinya kesimpulannya di akhir ini kalau kita melaksanakan perintah Allah meninggalkan larangannya pasti kita akan menjadi orang-orang yang sa'adah. Apa itu sa'adah? Bahagia di dunia wal akhirah. Demikian untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.